fungsi aljabar tuh. Tapi ya kita belum lakuin yang hal-hal awal dulu. Kita belum kenalan satu sama lain. Jadi nanti biar aku bisa kenal kalian semua dan bisa ya mungkin manggil untuk ada yang pengen ditanya atau aku ya sebenarnya biar bisa kenal lah satu sama lain gitu. Dimulai dari aku dulu ya. Yang penting nama, sekolah asal, sama eh, ekspektasi kalian lah di sini gimana. Nanti kalau nama aku Dava Adnandi, SMA-nya pas masih SMA itu di 28, SMA 28 Jakarta, dan sekarang alhamdulillah di FMIPA ITB. Ekspektasinya ya kalau aku pengen ngajar kalian sebenarnya kalian ngerti betul-betul gitu biar kalian nggak nggak terbata-bata lagi kalau misalnya udah ngeliat soal MTK. Lanjut ke siapa ya? Ke Bray Shakira deh. Iya guys, nama aku Bray. SMA di 66. Ekspektasinya itu apa ya? Biar ini aja, biar kalau ngerjain MTK tuh tahu basic-basic gitu loh. Jadi nggak terlalu terbata-bata gitu dah. Oke, Bray. Coba tunjuk salah satu temennya tuh. Kayla. Ya, hai semuanya. Nama aku Kayla dari 66. Ekspektasi aku buat kedepannya setelah pertemuan-pertemuan ini, kalau misalkan ketemu soal MTK lagi, udah nggak pernah kebingungan lagi. Terus juga lancar ujian-ujian MTK ke depannya. Sampai Amin. lulus. Terima kasih. Lanjut yang belum disebut aja namanya. Ara. Nama aku Ara dari SMA 66. Ekspektasinya semoga bisa ngerjain limit dulu deh buat sekarang. Oke. Dan yang terakhir, Tantri Aulia ya. Halo, nama aku Tantri dari SMA 66. Ekspektasi ya biar bisa MTK, ngerti cara-cara ngerjainnya, dan nggak kebingungan lagi. Jadi mohon bantuan ya. Yuk. Nah, sekarang kan semuanya udah kenalan. Ya, semoga kita ke depannya jadi makin lancar ya belajarnya. Jadi sekarang kita bakal nanya-nanyain dulu. Oh ya, BTW makasih ya udah pada ngerjain tugasnya. Jadi sebenarnya kalian punya itu udah ngerjain berapa soal ya. Yang hitungannya kategorinya agak susah sih. Kalian ada yang kesulitan nggak? Kira-kira yang mau dibahas nomor berapa aja yang kalian nggak bisa? Atau Nomor 2 kesulitan? sama 3, Kak. 2 sama 3 ya. Berarti Iya. satu udah lancar ya? Iya. Iya, Kak. Oke. Sebentar ya. Pink, kenalin diri.
Nah, jadi kalau yang nomor 2 ini langsung kita bahas aja ya. Kan kalian udah pada nyoba kan ya pasti? Iya, Udah Kak. Kak. Udah, Kak. Oke. Nah, jadi untuk yang nomor 2, kita otomatis kan kita harus faktorin dulu ya pembilangan dan penyebutnya. Nah, karena pembilangan sama penyebutnya sama-sama berkoefisien, jadi kita lebih baik kita keluarin dulu koefisiennya kayak cara yang kemarin itu. Jadi limit x menuju min 4 dari pecahan ini sama dengan limit x menuju min 4 dari 4 dikali x kuadrat tambah 20 bagi 4, 5x, ditambah 16 bagi 4, 4. Dibagi 6 dalam kurung x kuadrat tambah 6 dibagi 6, 1, berarti jadi x dikurang 72 bagi 6, berarti min 12. Nah, setelah dari sini, sebenarnya kan kalau limit itu, pemfaktorannya dibantu oleh tanda dari limit x menuju berapanya. Ketika kita tahu limit x menuju min 4, berarti pembilang dan penyebutnya itu sama-sama mempunyai faktor x plus 4. Sehingga bisa ditulis x menuju min 4 yang di atas 4 dikali x plus 4 terkurung dikali lagi x tambah a lah, kita belum kita hitung x tambah a dibagi 6 dikali x plus 4 dikali x tambah b. Nah, sekarang kita mau cari a sama b-nya ini. Untuk mencari a, kan kita tahu ya ketika ini dikali silang x plus 4 dan x plus a-nya, itu pasti hasilnya bakal jadi konstanta di persamaan. Konstanta di persamaan ini adalah 4 yang udah kita keluarin ya, yang udah kita keluarin 4-nya. Nah, karena persamaan jadi 4 dikali x kuadrat plus 5x plus 4, jadinya konstanta persamaan yang di pembilang itu 4. Sehingga yang kita tahu 4 dikali A itu sama dengan 4. Nah, berarti jika 4 kali A sama dengan 4, berarti A-nya berapa? Jelas, A-nya itu 1. Nah, lalu untuk yang di penyebut, 4 dikali B itu pasti sama dengan min 12. Nah, B-nya berapa? B-nya adalah min 3. Sehingga kita bisa tulis lagi, ini X plus 4-nya kita coret. Jadi tinggal limit X menuju min 4, 4 dikali X tambah 1, dan yang di bawahnya 6 dikali X min 3. Nah, karena ini udah nggak mungkin 0, kita masukin min 4-nya. Sehingga jadi 4 dikali min 4 tambah 1 dibagi 6 dikali min 4 kurang 3. Yang hasilnya bakal jadi min 12 per min 42. Atau bisa disederhanakan menjadi 2/7. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Masih kurang jelas atau gimana? Udah jelas, Kak. Udah jelas ya? Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor 3, itu bentuk soal yang akar pangkat ya. Jadi kita harus kali dengan sekawan. Kita lihat yang akarnya itu ada di penyebut x kuadrat plus 1 kurang akar 5. Nah, berarti sekawannya adalah akar x kuadrat tambah 1 tambah akar 5.
Nah, tapi kan nggak adil kalau misalnya penyebutnya doang yang dikali dengan itu. Nanti apa namanya? Hasilnya bakal berubah. Kita kan pengennya ngubah bentuk pecahan ini tanpa ngubah nilai awalnya. Nah, setelah dikali yang di pembilangnya yang di atas itu ya kita kaliin aja biasa. Jadi X min 2 ini sama dengan X min 2 dalam kurung X akar X kuadrat plus 1 X kuadrat plus 1 tambah akar 5. Tambah akar 5. Ini X min 2-nya dikurung juga. Lalu, sedangkan buat yang penyebutnya itu, ini kan bentuknya A min B A plus B ya. Di mana A-nya itu X kuadrat plus 1. A-nya itu akar X kuadrat plus 1. Dan B-nya akar 5. Jadinya, bentuk yang dipenyebut itu menjadi X kuadrat tambah 1 kurang 5. Nah, yang di bawah bisa diubah lagi. Itu kan sama aja X kuadrat plus X kuadrat min 4. Kalau X kuadrat min 4 itu balik lagi ke awal. Itu sama aja kayak A kuadrat min B kuadrat. Karena 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Akhirnya kita bisa ngubah bentuknya menjadi X min 2 X plus 2. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita bisa tahu yang mana yang bisa dicoret. X min 2-nya bisa dicoret. Setelah itu kita masukin, kita substitusikan X-nya sama dengan 2. Nanti dapat hasilnya. Hasilnya adalah akar 2 akar 5 per 4. Atau bisa jadi akar 5 per 2. Setengah akar 5. Di sini ada yang pengen ditanyain? Atau udah jelas semuanya? Udah jelas, Kak. Oke. Kalau gitu, kita masuk ke materi kita yang sekarang ya. Materi kita sekarang itu limit fungsi aljabar yang menuju tahingga dan limit trigonometri. Tapi untuk yang limit trigonometri, itu cuma sekedar tahu doang karena seingat aku itu nggak masuk materi. Itu materinya materi kelas 12. Cuma disuruh diperkenalkan doang. Screen-nya udah terlihat? Udah, Kak. Oke. Jadi kita sekarang bakal belajar limit tahingga dan trigonometri. Pertama, sebelum itu kita harus belajar sifat limit fungsi dulu. Kan kemarin kita udah tahu limit-limit apa ya, bentuk limit itu gimana atau limit itu definisinya apa. Nah, sekarang kita harus kenal sama sifat-sifatnya. Yang pertama, ketika limit konstan limit X menuju C dari K, di mana K itu konstanta, jadi hasilnya itu K itu sendiri. Jadi contohnya limit X menuju 2 dari 4. Cuma 4 doang, nggak ada X-nya. Ya berarti hasilnya 4, karena X-nya nggak berpengaruh apa-apa di situ. Lalu yang kedua, limit X menuju C dari X sama dengan C. Misalkan limit X menuju 2 dari X doang. Ya udah kita substitusikan aja, X-nya sama dengan 2. Lalu yang ketiga ini sifat perkalian dengan konstanta. Limit X menuju C, K fx itu sama dengan K
kali limit X menuju C fx. Jadi untuk mempermudah perhitungan, konstantanya dikeluarkan. Hasilnya bakal sama. Lalu selanjutnya ada limit tambah, kurang, kali, dan bagi. Itu limitnya bisa didistribusikan. Jadi beda-beda gitu. Awalnya dikelompokkan jadi satu limit, ini diubah jadi 2 limit. Hasilnya bakal sama. Tapi bedanya untuk yang pembagian limit X menuju C fx per Gx itu limit X menuju C Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena ya sesuatu yang dibagi 0 tuh hasilnya nggak ada. Setelah itu ke perpangkatan, ketika kita melimitkan suatu fungsi yang dipangkatkan, nah limitnya juga bisa masuk ke dalam perpangkatannya. Dan untuk akar, ya sama seperti yang pangkat, akarnya limitnya juga bisa masuk ke dalam fungsi akarnya. Ini sekedar tahu aja ya, nggak perlu nanti dipakai, belum di sini. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita ke materi intinya, yaitu limit menuju tak hingga. Di materi SMA itu yang dipelajari hanya 2 bentuk, yaitu yang pertama bentuk tertentunya infinite per infinite. Nah, ini udah ada bentuknya tuh kayak gini. Jadi kita anggap AN X pangkat N, di mana AN itu suatu koefisien ya, di barisan, di mana yang A ini menunjukkan barisan yang di pembilang, dan N-nya itu menunjukkan udah urutan jumlah dari barisannya. Maksudnya ini barisan keberapa gitu. Sedangkan untuk PM, P itu barisan yang ada di penyebut, dan M itu jumlah barisan di penyebut. Nah, intinya kita kalau misalnya ketemu maaf tadi dipanggil. Intinya ketika kita ngelihat bentuk yang susah kayak gini, bentuk yang ribet. Nah, kita tinggal perlu melihat variabel pertamanya yang pangkatnya paling tinggi. Nah, jadi anggap hasilnya itu L. Hasil dari limit ini akan sama dengan 0 ketika N, pangkat tertingginya pembilang, itu kurang dari M, pangkat tertingginya penyebut. Lalu, kalau misalnya pangkat tertinggi pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka hasilnya ya A per P. Dan yang terakhir, hasilnya akan infinite ketika pangkat tertinggi di pembilang itu sama dengan pangkat tertinggi di penyebut. Contoh soalnya ini biar gampang dilihatnya. Kita udah limit X menuju tak hingga dari penyebut ini. Nah, kan ini kelihatannya ribet banget ya. Kita tinggal ngelihat pangkat tertinggi yang di atas itu apa? Yang di pembilang. Oh, X pangkat 3. Sedangkan di bawah juga X pangkat 3. Berarti kita pakai rumus yang kedua ini. L sama dengan A per P. A per P ini berarti 4 per 5. Jadi jawabannya 4 per 5. Nah, sedangkan untuk yang selanjutnya, itu limit X menuju infinite, X pangkat 3 tambah 2X per X kuadrat tambah 1. Nah, kita lihat lagi. Ini pangkat tertinggi yang di pembilang itu 3. Sedangkan pangkat tertinggi di penyebut itu 2. Berarti kita masukin yang N lebih besar dari M. Sehingga jawabannya adalah infinite.
Kita lanjut dulu ya. Nah, dan bentuk yang kedua itu bentuk tak tentu infinite min infinite. Untuk yang ini enggak. Untuk yang ini jadi bentuknya itu akar dari suatu bilangan persamaan kuadrat dikurang akar persamaan kuadrat juga. Nah, ketika A-nya kurang dari P, itu udah pasti, udah fix min infinite. Dan ketika A-nya lebih besar dari P, itu infinite. Tetapi ketika A-nya sama dengan P, itu hasilnya ini sesuai dengan rumusnya B min Q per 2 akar A. Biar lebih jelas langsung ke contoh soalnya aja. Contoh soalnya limit X menuju infinite akar X kuadrat plus X plus 1 kurang akar X kuadrat plus 2X. Nah, kita ngelihat A-nya di sini, A-nya di soal ini itu 1. Karena koefisien X kuadratnya itu 1. Tapi, lalu untuk yang persamaan kuadrat yang selanjutnya, P-nya itu 1 juga. Nah, karena A sama dengan P, kita bisa langsung masukin rumusnya. B kurang Q per 2 akar A. Untuk B-nya di sini koefisien X itu 1. Koefisien X di yang pertamanya itu 1. Dan koefisien X di persamaan kuadrat keduanya itu 2. Jadi 1 kurang 2 per 2 kali akar A. A-nya itu 1 ya tadi. Jadi 1 kurang 2 min 1 per 2 kali akar 1 itu 2. Jadi min setengah. Sedangkan untuk contoh soal selanjutnya, yaitu akar 2x kuadrat min x plus 5 kurang akar 4x pangkat 3 min 1. Nah, karena x-nya ini udah pangkatnya udah jelas-jelas beda, dan yang pangkatnya beda itu ada di yang kanan, di bagian yang di minus, maka jawabannya minus infinite. Nah, kurang lebih bentuk limit menderita hingga di sini sampai situ. Ada yang pengen ditanyain nggak atau masih gak mudeng dari contoh soal yang diberikan? Pak, kalau misalkan pangkatnya lebih besar di X yang kirinya gimana? Kalau pangkatnya lebih besar di X yang kiri, hasilnya bakal jadi infinite. Walaupun di sebelah kirinya tetap 2. Iya. Walaupun Oh, iya. ya. Ada lagi? Udah Kak kayaknya. Udah ya. Oke, aku lanjut ke limit fungsi trigono. Nah, kita lanjut ke limit fungsi trigono. Untuk yang limit trigonometri, kalian kan udah belajar yang sinus, kosinus, dan tangen pas kelas 10 ya. Nah, kalau misalnya kita hitung limit X menuju 0 sin X per X, itu kan sin 0 derajat itu sama dengan 0. Dan X ketika X diubah jadi 0 ya hasilnya 0 per 0 juga gitu. Nah, terus kita tahu limitnya itu dari mana? Nah, kita tahu definisi limit itu ketika didekatkan dari kiri dan didekatkan dari kanan tuh sama. Nah, kita tinjaunya di yang X-nya sama dengan 0, itu pas pas di sumbu Y-nya. Ternyata ketika didekatkan dari kiri dan didekatkan dari kanan, itu hasilnya pas di 1. Nah, karena dia titiknya pas di 1, jadi kita bisa tahu bahwa
limit X menuju 0 sin X per X itu sama dengan 1. Lanjut. Logikanya, kalau pembagian, kayak tadi, sin X per X sama dengan 1, berarti kalau dibalik itu jadi X per sin X, hasilnya bakal tetap 1 juga dong. Karena ya dianggapnya X sama sin X tuh sama gitu. Sehingga ya teori B, limit X menuju 0, X per sin X sama dengan 1 juga. Nah, lalu kita coba hubungkan dengan fungsi tangen. Kita bisa ngitung limitnya dari teori yang udah kita tahu. Limit X menuju 0 tan X itu kan sama dengan sin X per cos X. Ya, jadi ini bisa diekspansi menjadi limit X menuju 0 sin X per cos X per X. Nah, tapi karena cos 0 sama dengan 1, ya jadi cos 0 itu dapat diabaikan gitu. Jadinya limit X menuju 0 tan X per X sama dengan limit X menuju 0 sin X per 1 dibagi X. Yang sama dengan teori A tadi, hasilnya 1. Lalu, dengan cara yang sama memperoleh teori B, ya yang tangannya juga bisa dibalik. Jadi limit X menuju 0, X per tan X sama dengan 1. Intinya tuh di sini kita ngomongin sinus dan tangen doang. Karena kalau kosinus X menuju 0, itu jawabannya 1. Udah jelas gitu. Nah, terus bagaimana kalau misalnya di awal-awalnya itu ada koefisiennya? Yang pertama dari teori E ini, pembuktian teori E ini, limit X menuju 0 dari AX per sin AX itu sama aja limit X menuju limit jadi X-nya ini yang kita kali pendekatan limitnya. Karena X menuju 0 berarti A dikali X itu pasti menuju A dikali 0. Nah, namun karena A dikali 0 sama dengan 0, jadi kita bisa tulis sebagai limit A menuju X, limit AX menuju 0 dari AX per sin AX. Nah, kita anggap AX-nya itu sama dengan Y gitu. Hasilnya kan sama-sama aja gitu. Limit Y menuju 0, Y per sin Y. Ya hasilnya pasti sama dengan 1 juga. Berarti terbukti yang teori E ini limit X menuju 0, AX per sin AX sama dengan 1. Dan ini berlaku buat semuanya yang di teori tadi. Berarti untuk sin AX per AX juga sama dengan 1. Dan ya sin dan tan, entah itu sinnya di penyebut atau sinnya di pembilang, hasilnya bakal 1. Nah, timbul pertanyaan lagi. Gimana kalau koefisiennya beda? Nah, di sini kita mulai pakai cara ya yang dikali 1 gitu. Limit X menuju 0, AX bersin BX dikali 1. Kan hasilnya bakal sama ya. Nah, satunya itu kita convert, kita ubah jadi BX per BX. Yang akhirnya BX-nya kita pindah tempatnya. AX dan BX-nya kita pindah tempatnya. Terus sesuai dengan sifat limit fungsi yang tadi, ketika di dalamnya ada perkalian, itu kita bisa distribusikan limitnya. Jadi limit X menuju 0 BX per sin BX dikali limit X menuju 0 AX per BX. Nah, karena limit X menuju 0 BX per sin BX itu sama dengan 1, sesuai dengan yang teori E, berarti ini tinggal limit X menuju 0 AX per BX. Tapi, X sama X-nya bisa dicoret. Coret. Nah, jadi tinggal A per B doang. Sehingga terbukti limit X menuju 0 AX per sin BX sama dengan A per B. Dan ini juga berlaku untuk teori-teori yang sebelumnya, untuk tan dan sin. Dan teori terakhirnya, gimana kalau ada fungsi sin dan tan digabung? Kan makin ribet ya. Nah, ini kita kali satunya 2 kali. Tapi bedanya, yang pertama diubah menjadi AX per AX, dan yang kedua diubah jadi BX per BX. Dan kita bagi-bagi tuh, biar bentuknya jadi, bentuknya sama kayak teori-teori yang sebelumnya kita udah punya deh. Nah, lalu kita bagi-bagi limitnya. Kita distribusiin. Akhirnya nanti limit X menuju 0 A per B dikali limit X menuju 0 sin AX per AX dikali limit X menuju 0 BX per tan BX. Nah, karena sin AX per AX itu
sesuai dengan teori yang sebelumnya itu sama dengan 1. Dan limit X menuju 0 BX per tan BX itu hasilnya juga 1. Dan ini perkalian kan, jadi nggak ngubah hasilnya jadi A per B juga. Intinya dari limit trigono ini, kalau ngeliat ada fungsi sin, fungsi tan, atau fungsi aljabar yang simple berada pada sisi yang beda, bisa kita langsung coret. Udah sekian, itu limit fungsi trigonometri. Ada yang ingin ditanyakan? Tenang kok, untuk soalnya kita fokusin ke limit yang tak hingga ya. Langsung ke contoh soal aja kayak Kak. Oke, langsung ke contoh soal. Yuk. Nah, jadi ini kita ke contoh soal ya. Ini sebenarnya masih pakai bukan limit tak hingga, ini masih pakai limit yang biasa. Cuma pemfaktorannya agak ribet. Soalnya ada X pangkat 3-nya. Biasanya sih nanti kalau di soal-soal sekolah nggak bakal ada X pangkat 3-nya. Jadi ini di skip aja dulu. Coba soal yang lain dulu. Nah, ini contoh soalnya yang contoh soal dari limit X menuju tak hingga. Kan kita ngelihat 2x limit dari X menuju tak hingga 2x kuadrat tambah 3x per akar X pangkat 4 kurang X. Ya kan? Nah, kalau yang begini, ini bentuknya itu jadi infinite per infinite. Tapi kita kan nggak bisa langsung ini ya, nggak bisa langsung kayak ngasih tahu ini
yang pangkat tertingginya berapa gitu. Untuk yang di bawah terutama. Yang di atas kan udah jelas 2x kuadrat tambah 3x. Berarti itunya pangkat tertingginya x kuadrat. Nah, namun untuk yang penyebutnya ini agak ribet. Yang satu hal yang pasti, ketika yang di bawahnya itu diakarin, apa penyebut ini pengen dibuat jadi yang tanpa akar, x pangkat 4 itu nggak bakal ada koefisiennya, karena dia nggak punya koefisien di awal. Sehingga ini sama aja kayak x kuadrat dikali bla bla bla. Kita nggak peduli sama belakang-belakangnya itu gimana. Yang pasti ini bisa ditulis ulang. Jadi limit x menuju hingga 2x kuadrat tambah 3x dibagi x kuadrat tambah titik-titik. Di mana titik-titiknya itu kita nggak tahu. Kita cuma butuh awal-awalnya doang. Nah, ketika udah kayak gini, kita pakai rumus yang pertama tadi dalam bentuk infinite per infinite. Itu kita tinggal melihat yang mana yang koefisien terbesar, terus kita bagiin. Nah, ternyata di sini koefisien terbesarnya 2 di penyebut dan di pembilang. Jadi tinggal 2 dibagi koefisien yang di penyebut 1. Jadi jawabannya 2. Ada yang bingung nggak? Ini soalnya apa? Awal agak lumayan ribet di soal ininya. Di soal limit menjuta hingga ini. Jadi emang harus banyak latihan soal. Ada yang pengen tanyain dulu? Kalau enggak, kita lanjut ya. Nah, sekarang ini kita ngelihat apa pembilangnya itu bentuknya infinite plus infinite. Lalu yang penyebutnya juga infinite gitu, 2x infinite. Nah, kalau kayak gini cara ngerjainnya gimana? Yang pasti kita ubah dulu sebagai contoh yang tadi sifat limit fungsi ketika pembagian limitnya itu bisa didistribusikan jadi limit penyebut dan limit pembilang. Jadi di sini kita tulis limit x menuju hingga dari akar 5 kurang 4x plus 3x kuadrat 3x kuadrat. Nah, karena kita belajar tadi kurang, jadi ini kita ganti jadi kurang. Dikurang akar 4 akar min 4 kurang 3x tambah 3x kuadrat. Maaf. Jadi plus 3x kurang 3x kuadrat. Nah, dibagi limit x menuju hingga limit x menuju hingga dari 2x. Nah, lalu habis ini kita bisa apain gitu kan? Karena apa namanya? Karena di sini A-nya sama-sama 3 ya.
Ya, karena sama-sama 3. Jadi kita bisa masuk ke rumus yang pertama itu. Rumus yang awal. B dikurang Q per 2 akar A. Di sini B-nya itu min 4 dan Q-nya itu 3. Jadi min 4 kurang min 3. Oh iya, maaf, ada ada salah dikit. Jadi gini, minnya nggak perlu diganti plus, bentuknya nggak perlu diganti. Jadi kalau misalnya, kan kalau dikurang itu rumusnya di B min Q per 2 akar A ya. Nah, tapi kalau ini jadi akar tambah akar, itu jadi B plus Q per 2 akar A. Jadi ini diubahnya, yang ini plusnya nggak usah diubah. Tetap tambah, dan yang di dalam di dalam akar tuh nggak usah diubah logo simbolnya. Kak, berarti nggak harus minus ya yang di tengah-tengah itu? Iya, maaf itu lupa dimasukin. Karena P sama dengan Q sama-sama 3. A sama dengan P. A sama dengan P, bukan P sama dengan Q. Jadi kita masukin ke rumusnya B min Q per 2 akar A. Di sini B-nya min 4. 2 akar A. Nah, dan itu B-nya di B plus Q. Min 4 tambah per 2 akar 3. Nah, ini kan hasilnya bakal jadi suatu bilangan ya. Min 7 per 2 akar 3. Nah, tapi jangan lupa, di bawahnya masih ada lagi, dibagi sama limit X menuju infinite 2X. Nah, karena ternyata 2X masih di sini di bawah, 2X yang nggak bisa kecoret, nggak ada yang bisa ngecoret X-nya, maka pecahannya itu fix, pasti infinite. Sehingga hasilnya ini menjadi min 7 per 2 akar 3 per infinite, yang hasil akhirnya adalah 0. Coba dicek. Oh, oh iya. Oh iya, maaf ya semuanya. Aku udah lama nggak nge-review ini, jadi suka kelewat-lewat satu iniannya. Nah, jadi ini tuh dikali sama aja kayak yang pertama. Jadi kita cari dikalinya ini dikali 1 gitu. Kita pengen ngubah bentuk pecahannya, intinya gitu. Biar kalau misalnya ini bukan bentuk yang infinite min infinite, atau ini bentuknya infinite per infinite, kita mau semuanya itu dapat setidaknya ada konstantanya, ada angka yang pastinya. Nah, di sini karena kita susah untuk mengubah pembilangnya, kita coba untuk mengubah penyebutnya.
biar dari 2x menjadi 2. Nah, agar 2x menjadi 2, maka yang di penyebutnya itu harus dikali 1/x. Konsekuensinya, pembilangnya juga harus dikali 1/x. Nah, akhirnya bentuk limitnya berubah jadi penyebutnya jadi 2 dan pembilangnya itu kita masukin, kita kali 1/x semuanya. Dan ketika kita kali 1/x, lalu 1/x akar bla bla bla, ketika 1/x-nya masuk ke dalam akar, itu jadi 1/x kuadrat. Nah, akhirnya dari sini, Kenapa jadi X kuadrat? oke, jadi anggap kita tahu 2 akar 5. Contohnya 2 akar 5 kayak soalnya tadi. Nah, ini kan sama aja ketika masuk ke akarnya itu 5 dikali 2 kuadrat. 5 dikali 2 kuadrat. Yang hasilnya bakal sama dengan akar 20. Jadi, ininya gitu. Nah, sekarang anggap 1/x akar 5. Ketika 1/x pengen masuk ke akar, otomatis 1/x harus dikuadratin dulu. Jadi, akar dari 5/x kuadrat. Kurang lebih kayak gitu. Masih Oke. oke. Nah, terus untuk yang min 4x, karena dimasukin x kuadratnya jadi 4/x gitu. Nah, karena udah bentuknya udah kayak gini, kita bisa masukin x-nya menuju infinite. Ketika suatu angka konstanta dibagi infinite, itu hasilnya pasti 0. C dibagi infinite, dikali konstanta apapun, itu hasilnya bakal jadi 0. Sehingga yang ada pecahan x-nya, entah itu x kuadrat ataupun x, itu tinggal diubah jadi 0 aja, biar gampang. Jadi kayak 5/x kuadrat, min 4x, itu ganti jadi 0 semua. Sehingga akhirnya itu lumayan gampang buat dihitung ya, karena yang 0-nya bisa diabaikan. Hasilnya tinggal akar 3 tambah akar 3/2 yang bisa disimpulkan jadi akar 3. Lanjut. Oh iya, masih ada yang bingung atau gimana? Kalau udah, kita lanjut aja ya. Yuk, lanjut. Nah, untuk yang ini kalian mau coba dulu atau gimana? Atau dibahas masih bingung? Dibahas aja kayak Kak. Oke. Untuk soal yang ini, kita bisa ubah jadi bentuk infinite, min infinite. Nah, pertama caranya kita kelompokin dulu nih minnya kita keluarin dulu dari min 5x min 1. Jadi kita tulis ulang soalnya limit x menuju infinite akar 25x kuadrat tambah 18x tambah 2 dikurang dalam kurung 5x tambah 1. Nah, lalu 5x plus 1-nya kita kuadratkan agar sama-sama bentuk akar. Akan 25x kuadrat tambah 18x tambah 2 dikurang akar 25x kuadrat tambah 10x
tambah 1. Nah, kalau bentuknya udah kayak gini, kita bisa langsung masukin ke cara yang awal. Karena sama-sama koefisien X kuadratnya sama, jadi kita langsung pakai B dikurang Q per 2 akar A. B-nya 18, Q-nya 10, dan A-nya 25, yang berarti 2 dikali 5. Nah, dengan 8 per 2 kali 5, yang akhirnya 4 per 5. Ada yang ingin ditanyakan? Atau udah cukup jelas? Jelas, Kak. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Nah, ini soalnya tipenya sama kayak yang tadi. Dicoba dulu ya. Aku kasih waktu 3 menit. Coba kerjain dulu. Dimulai dari sekarang ya. Berarti nanti 17.01. Maaf, 17.02. Udah ada yang ketemu? Setengah bukan, Kak? Ya, betul. Jawabannya setengah.
Nah, ini kita ngerjainnya pakai yang solusi yang di bawah aja itu. Yang di solusi Kuiper, super. Pakai yang B min C per 2 akar A. Jadi, intinya, kita yang 2x min 1-nya itu kita jabarin dulu. Dikuadratkan. Terus dikuadratkan, terus dikasih akar. Jadi, akar 4x kuadrat tambah kurang 4x tambah 1. Ini buat apa? Yang lain ketemu atau udah ketemu atau masih ngitung atau gimana? Ara, Tri, belum ya? Mau dibahas aja biar mengerti atau masih mau nyoba? Dibahas aja, Kak. Dibahas aja. Oke. Jadi yang awalnya ini kan ketika kita ngelihat bentuk yang kayak gini, itu kita kuadratkan 2x min 1-nya. Kita kuadratkan terus kali akar. Jadi hasilnya sih sebenarnya sama aja. Jadi 2x min 1 juga. Jadi anggap aja akar 2x min 1 kuadrat gitu. Nah, tapi 2x min 1 kuadrat yang dijabarkan. Jadi limit x menuju hingga akar dari 4x kuadrat. Ya. 4x kuadrat kurang 4x tambah 1. Nah, dari situ, dari akar 4x kuadrat min 4x tambah 1, itu kan berarti koefisien x kuadrat di yang pertama sama koefisien kuadrat yang di kedua, di minusnya, itu sama ya. Sehingga kita tinggal masukin ke rumusnya B min Q per 2 akar A. Min 4x. 4x kuadrat min 4x plus 1. Nah, dari sini kita bisa langsung masukin ke rumusnya. Yaitu B min Q per 2A min 4 tambah 6 per 2 akar 4. 2 akar A. Min 4 kurang min 6. Ya, jadi tambah per 2 akar A. 2 akar 4. Setelah jadi 2 per 4 dan akhirnya setengah. Masih apa? Udah jelas? Udah ngerti, Kak. Oke. Yang Ara, Bray, gimana? Udah jelas? Udah, Kak. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Ini
sebenarnya konsep sih ya. Kalian mau nyoba dulu atau gimana? Ya udah deh, kalian coba dulu. 3 menit dari sekarang, berarti 17.10 ya. 17.11. Harusnya kalau kalian udah paham konsepnya bisa langsung ngerjain yang ini. Pak, sorry aku nggak ngerti sama dengan satunya itu maksudnya gimana? Kenapa tiba-tiba dengan satu? Sama dengan satunya ini hasil dari limitnya. Jadi aku kasih hint aja. Kalau misalnya udah ada sama dengan satu, ini kan berarti bukan infinite atau min infinite ya. Berarti ini pasti dicarinya dengan cara B min Q per 2 akar A. Nah, yang berarti nanti persamaan kuadrat yang di kiri, koefisien X kuadrat yang di kiri, dan koefisien X kuadrat yang di kanan itu pasti sama. Intinya dari situ aja bisa langsung ketemu kok. Udah, ada yang udah dapat? Belum, Kak. Belum ya? Masih kita coba lagi ya sampai 17.13 tambah 2 menit. Soalnya emang agak ribet. Masih nggak ngerti, Kak. Masih nggak ngerti apa mau dibahas aja? Kalau boleh sih dibahas aja, Kak. Masih bingung. Oke. Nah, jadi kita ketika hasil limitnya sama dengan 1, berarti nanti koefisien kuadrat X kuadrat di kiri dan di kanan sama. Nah, intinya kita pakai teori dasar itu buat ngerjain ini. Coba ditulis ulang dulu. Limit X menuju infinite. Limit X menuju infinite. Akar A X kuadrat tambah B.
tambah B dikurang akar BX min A kuadrat. Nah, kalau udah kayak gini, BX min A kuadratnya keluarin lah semuanya. Jadi limit X menuju infinite. AX kuadrat tambah B dikurang akar B kuadrat X kuadrat dikurang 2ABX ditambah A kuadrat. Nah, karena hasilnya bukan infinite dan bukan min infinite, berarti harusnya koefisien yang di X kuadratnya sama, sehingga A itu pasti B kuadrat. A sama dengan B kuadrat. Jadi yang A sama untuk jawaban D dan E bisa dicoret. Biar nggak usah itu lagi, nggak usah kita pikirin lagi. D dan E. Nah, terus kita masukin ke ininya. Apa namanya? Ke rumus B min Q per 2 akar A. Nah, untuk yang di kiri itu nggak ada B-nya. Karena nggak ada B itu kan harusnya koefisien X ya. Tapi karena koefisien X-nya nggak ada, atau bisa dibilang koefisien X-nya 0, nah berarti bisa ditulis 0. B-nya itu sama dengan 0. 0 dikurang min 2AB per 2 akar A. Nah, di sini karena kita tahu A-nya sama dengan B kuadrat, kita bisa ubah A-nya jadi B kuadrat semua. Kalau 0 kurang min berarti jadi plus ya. Nggak usah ditulis lagi. Jadi 2 B pangkat 3 berarti. Ya, per 2 akar B kuadrat. Nah, akar B kuadrat sama B bisa dicoret tuh. Sama-sama B kan. Duanya juga bisa dicoret. Hasilnya itu B kuadrat itu sendiri. Nah, B kuadrat ini sama dengan 1. Harusnya. Nah. Oh enggak, maaf. Yang A1 dan B1 masih bisa. Karena itu 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi yang A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 doang yang dieliminasi. Maka jawabannya yang E itu. Yang A sama dengan 1 dan B sama dengan 1. Coba dicek. Emang kalau ngerjain soal kayak gini tuh harus apa namanya? Yang penting sering-sering cari latihan soal, dikerjain tapi yang ada pembahasannya biar pasti gitu. Karena terkadang kita ngerjain soal tanpa pembahasan juga masih suka belibet-libet. Ada yang mau ditanyain di sini? Ada yang masih kurang ngerti? Kak, aku mau nanya, itu kan 2B kuadrat kali B. Nggak jadi deh, ini kan 1 ya tadi. Iya. Ada yang lain? Kalau kira-kira udah jelas, kita sekarang pindah ke limit trigono ya. Ini mumpung waktu sisa dikit, limit trigono juga kita singgung aja.
Nah, untuk nomor 1 ini mau langsung dicoba atau enggak? Karena ini limit, namanya limit kan bisa langsung apa? Kalian coba deh 1 menit aja. Ini lumayan itu kok. Kalian trigono udah belajar dari kelas 10 kan? Iya Kak, udah. Oke. Aku soalnya takut apa namanya? Takut beda gitu. Ini sampai 17, 19 ya. Oke, udah ada yang ketemu? Coba aku ini. Kayla. Kayla udah ketemu belum? Belum, Kak. Udah kepikiran belum pakai cara apa? Belum juga, Kak. Nah, oke, aku mending langsung bahas aja karena waktunya kurang cukup ya. Jadi, meskipun namanya limit fungsi trigono, tapi kalau misalnya nggak berhubungan dengan sin sama tan, kita boleh nggak asumsikan kalau yang namanya limit itu tinggal disubstitusikan saja. Karena apa? Kita coba substitusikan nih, apa langkah awalnya itu limit cos 12 dikali V per 6. Yang akhirnya jadi 2pi. Kalau 1pi itu 180 derajat, berarti 2pi itu 360 derajat. Cos 360 derajat itu sama aja cos 0 karena 1 putaran. Dan cos 0 hasilnya adalah 1. Sehingga jawabannya setengah. Ada yang pengen tanyain? Ini harusnya masih gampang ya. Nggak Kak, aku udah ngerti. Tapi nggak tahu yang lain. Oke, yang lain gimana? Paham kok, Kak. Paham ya? Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ini jawabannya udah ada, jadi kalian cari caranya aja gimana. Eh, ini mau dicoba dulu atau gimana? Dicoba dulu aja ya, 1 menit kayak biasa.
Gimana? Udah dapat min 1? Belum, Kak. Oke. Yang lain? Udah ada yang dapat? Belum, Kak. Ini Kak, aku udah Ya. nemu min 1. Cuma cara biar apa namanya cepet gitu tahu scene berapa tahun berapa itu gimana sih? Ada caranya atau emang harus dihafalin? Itu yang awal kalau untuk ini harus dihafalin sih. Cuma ada beberapa sudut istimewa yang gampang lah buat di itu. Tapi itu harus ngeliatin grafiknya, agak ribet juga sebenarnya. Tapi buat cari aman harus dihafalin aja. Nanti lama-lama kalau misalnya kita sering ngerjain soal, lama-lama kita hafal sendiri. Oke? Oke. Kalau apa? Kalau kata guru aku ya ada caranya yang agak nyeleneh sih, agak aneh gitu. Jadi kalau misalnya mau ngafalin yang paling dasarnya ya sin 0 gitu. Sin 0 itu jawabannya kan 0. Nah, guru aku mikirnya dia ngomongnya aja sino o gitu, sino o. Kedengarannya kan aneh, tapi karena aneh jadi gampang keinget, oh sino o, jadi sin 0 sama dengan 0. Nah, terus kalau cos 0 itu kan sama dengan 1. Kita bisa apalin dengan cara ya kita ngomong aja kosoy. Kosoy. Nah, kosoy itu artinya cos 0 sama dengan 1 gitu loh. Ya, kurang lebih gitu sih. Udah kurang lebih segitu. Nah, sekarang sisa ininya buat konsul nih. Kalian kalau misalnya ada soal-soal yang mau ditanya, mau dari materi yang sekarang atau materi yang kemarin boleh. Dari nggak, Pak? Ada yang ingin ditanyain? Coba dimulai dari siapa ya? Dimulai dari Syakira. Ada yang pengen ditanyain nggak? Yang masih kurang ngerti dari yang materi sebelumnya atau mungkin mau nanya soal? Kalau dari Syakira nggak ada, coba kalau dari Ara? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya. Terus dari si Tri? Nggak ada sih, Kak. Oke, berarti nanti kalau apa sama Kayla gimana? Belum ada Kak kalau sampai sekarang. Belum ada. Oke, berarti
kalau ngerjain soal-soal yang kayak tadi yang udah pernah dibahas, insya Allah bisa lancar ya. Insya Allah bisa. Nanti kalau misalnya ada yang pengen tanyain, atau apa langsung ke grup boleh atau ke Google Drive juga boleh langsung, kan itu ada yang khusus buat pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, jadi ini kurang lebih begini segini aja materi limit Tahingga sama materi limit Trigono. Dan ini karena udah bentar lagi jam 5:30. Jadi kita akhirin di sini ya. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.